Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali di DNC Channel. Kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Seperti yang kita telah pelajari sebelum-sebelumnya, ada 4 kompetensi dasar dalam materi teks drama. Yang pertama itu ada mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional ataupun modern yang disajikan dalam bentuk pentas dan naskah. Kemudian yang kedua ada menginterpretasi drama baik tradisional maupun modern yang didengar, dibaca ataupun ditonton. Kemudian yang ketiga ada menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Kemudian yang keempat ada menyajikan drama dalam bentuk pentas dan naskah. Nah, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah ataupun pentas. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menelaah karakteristik struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah ataupun pentas. Pertama-tama, hari ini kita akan mempelajari struktur teks drama terlebih dahulu ya. Struktur teks drama terdiri dari 3 bagian, ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Berikut adalah contoh prolog dalam drama yang berjudul Kebersihan. Dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Komplikasi adalah berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami oleh tokoh utamanya. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama atau yang menyangkut protagonis dan antagonisnya. Sedangkan resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama yang berupa babak akhir dari cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami oleh para tokohnya. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Nah, bisa kita cermati bersama, berikut ini merupakan bagian dialog dari teks drama yang berjudul Kebersihan. Nah, di sini sudah terdiri dari 3 bagian dialog, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan inti sari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Berikut ini merupakan contoh epilog dari drama yang berjudul Kebersihan. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang struktur dari teks drama? Jadi, setelah kalian memahami tentang struktur teks drama, nah, hari ini kita akan lanjut ke bagian kedua pada materi hari ini, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari drama. Ada 10 kaidah kebahasaan dalam teks drama. Ada kalimat langsung, kata ganti, kata tidak baku, kosakata percakapan, konjungsi temporal, kata kerja, kata sifat, kalimat seru, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Kalimat langsung. Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh 2 tanda petik. Kata ganti. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya, karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka.
Lain halnya dengan bagian dialognya, yang kata gantinya adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Contohnya, aku, saya, kami, kita, ataupun kamu. Mungkin juga digunakan kata-kata sapaan seperti misalnya anak-anak, ibu. Kata tidak baku. Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama juga tidak terlepas dari munculnya kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan, seperti kok, sih, dong, oh. Kosakata percakapan. Kosakata percakapan adalah kumpulan dari sejumlah kata dalam jumlah yang banyak. Kosakata menurut waktu terbanyak penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Sedangkan kosakata menurut kaidah penulisannya dibagi menjadi dua, yaitu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Konjungsi temporal banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kata kerja. Dalam teks drama, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Dalam teks drama, banyak juga menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh-tokohnya, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Kata sifat. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Kalimat seru. Dalam teks drama juga banyak ditemukan kalimat seru. Perhatikan contoh berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Wah, jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. Kalimat perintah. Kalimat itu sesungguhnya berisikan suruhan, permintaan, ajakan, rayuan, sindiran, dan sanggahan. Contohnya yang pertama, mau tidak kamu mengambil benih itu di rumah Pak Lurah? Permintaan suruhan. Yang kedua, kamu mau kan bekerja di kebun saya? Ajakan. Kalimat tanya. Kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban iya atau tidak. Contohnya, jadi betul para petani di sini mengalami gagal panen. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau kalimat pertanyaan retoris. Contohnya, petani mana yang tidak ingin untung dari usahanya? Bagaimana? Mudah bukan untuk memahami kaidah kebahasaan dari teks drama? Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Abraham Lincoln pernah berkata, apapun dirimu, jadilah yang baik. Yang berarti, fokuslah dengan segala impian, harapan, cita-cita, dan jadilah yang terbaik di bidang yang kamu geluti tersebut. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai materi menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk pentas atau naskah. Semoga kalian memahami materi hari ini dengan baik ya. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring di DNC Channel Kita Belajar Bahasa Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring berikutnya.